Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Nas'alullah ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yada' minna wala fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke materi yang ke-9 yang kita beri judul tata cara bertayammum dan juga syaratnya. Berbicara tentang tayammum, ini berbicara tentang rukhsah atau kemudahan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Islam yang Allah berikan kemudahan, keringanan sehingga kita tetap bisa beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayammum secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-qasdu. Al-qasdu maknanya adalah berkeinginan, bermaksud ataupun hajat. Ini secara bahasa. Sedangkan dalam istilah syar'i atau istilahan maknanya adalah rukhsatun minallahi azza wa jalla li'ibadihi wa huwa min mahasini hadhihi syari'ah. Merupakan rukhsah atau kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diniatkan ibadah dengan mengusap wajah dan juga tangan. Dan tayammum ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' ulama. Sebagai contoh dalil atau nas yang kita gunakan dari Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu dalam keadaan sakit, ini disebutkan marad atau marda, itu jamak. Jika kamu dalam keadaan sakit, au ala safar, atau dalam bepergian, musafir, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kamu baru selesai buang hajat, masuk kamar mandi, au lamastumun nisa, atau kalian baru berhubungan suami istri dan ingin bersuci, falam tajidu ma'an, kalian tidak mempunyai air atau tidak memiliki air. Apa yang dilakukan bagi orang yang ingin bersuci? Fatayammamu, maka hendaklah kalian bertayammum su'idan thayyiba, dengan debu yang suci. Nanti akan kita jelaskan perselisihan para ulama tentang makna su'id. Kemudian dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan disyariatkannya tayammum ini sangat banyak. Sebagai contoh ada dalam buku muqarrar kita, nanti itu bisa dibaca. Akan tetapi saya akan ambil dari hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi dari buku yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas su'idat thayyib tahurul muslim." Sesungguhnya as-su'id at-thayyib, sesungguhnya debu yang suci, jika makna su'id adalah debu. Itu nanti kita akan jelaskan perbedaan atau perselisihan para ulama di situ. Sesungguhnya debu yang suci itu adalah tahur al-muslim. Rasulullah menggunakan kata tahur, berarti mensucikan seorang muslim. Wa illam yajidil ma' asyra sinin, walaupun dia tidak mendapatkan air 10 tahun. Dalam riwayat lain disebutkan asyru hijaj, maknanya sama, 10 tahun. Kemudian fa idza wajadal ma' falyumissahu basyratahu. Kemudian jika dia
mendapatkan air, maka hendaklah dia membasahi kulitnya. Jika dia wudu atau hadas kecil mau berwudu, maka cukup yang dibasahi adalah anggota wudu. Akan tetapi kalau dia berhadas besar, yang dibasahi seluruh anggota tubuh, sebagaimana disebutkan dalam bab al-ghuslu. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan dalil yang dapat kita ambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak dalil yang menjelaskan tentang ini sebagaimana disebut dalam buku muqarrar kita. Kemudian dengan ijma' para ulama dan juga para sahabat banyak berijma' tentang ini, sehingga dengan kuatnya dalil dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ijma' para sahabat dan juga para ulama, maka tayamum ini disyariatkan bagi umat Islam. Kemudian kita berbicara hukum tayamum ini. Tayamum hukumnya wajib bagi orang yang tidak mendapatkan air ataupun tidak bisa menggunakan air karena sakit ataupun karena dingin yang mencekam. Umpamanya ketika dia mau sholat, dia tidak memiliki air, atau dia sakit tidak bisa menggunakan air, ketika dia gunakan air tersebut, dia akan bertambah sakit atau bahkan bisa membinasakannya. Dan juga bagi orang yang merasakan kedinginan yang sangat dingin, mencekam, sehingga kalau dia memakai air itu bisa membinasakan dia, maka wajib bagi dia untuk bertayamum. Ini sebagaimana dingin yang cekam itu dialami oleh sahabat Amr bin As. Amr bin As, dia menceritakan sebagaimana disebutkan dalam hadis, beliau suatu malam bermimpi, maksudnya mimpi basah, akan tetapi ketika di pagi hari dia mau sholat, dia merasa dingin sekali, cuacanya mencekam. Kemudian dia bertayamum dan dia mengimami para sahabat sholat. Kemudian ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara singkat, hadisnya lumayan panjang. Kemudian hal ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Engkau mengimami mereka dengan keadaan seperti itu?" Kemudian Amr bin As mengatakan iya, dan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat terkenal itu. Kemudian Rasulullah tersenyum saja. Tersenyum itu membuktikan atau menunjukkan bolehnya bagi seseorang yang merasakan kedinginan yang sangat dingin, bahkan bisa membinasakannya kalau dia menggunakan air untuk berwudu. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini di dalam buku muqarrar kita ini disebutkan tata cara tayamum. Tata cara tayamum. Tata cara tayamum disebutkan di sini, pertama dia berniat dengan hati. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, banyak perselisihan para ulama. Apakah niat ini rukun atau syarat, atau apa perlu dengan membaca bismillah dan sebagainya. Akan tetapi kita mengambil pendapat yang paling kuat. Yang pertama adalah kita tetap harus berniat. Kita bertayamum itu berniat sesuai dengan keinginan kita. Jika kita berhadas kecil, kita berniat dengan mengangkat hadas kecil tersebut. Jika berhadas besar, kita mengangkat atau berniat dengan mengangkat hadas besar tersebut. Kemudian mengucapkan bismillah. Kita berniat, kemudian mengucapkan bismillah. Kemudian telapak tangan kita tamparkan ke tanah sekali. Bisa kita hembus atau digesek-gesek atau digosok seperti ini, kemudian diusap ke wajah kita. Kemudian tangan kanan dengan tangan kiri, usap tangan kanan, kemudian tangan kiri seperti ini. Dan juga ada sifat tayamum yang lain juga, dan itu disebutkan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Jadi bentuk atau tata cara tayamum itu ada dua. Niat tetap, tangan tetap kita tamparkan seperti ini, kita hembus atau kita gosok seperti ini, kita dahulukan tangan seperti ini baru wajah. Jadi tata caranya ada dua.
Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita katakan tadi ada perselisihan para ulama tentang makna as-sa'id. Apa itu as-sa'id? Kita katakan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang suci. Apa yang dimaksud dengan sa'id? Ada sebagian ulama yang mengatakan sa'id itu adalah at-turab, debu, atau yang semakna dengan debu seperti pasir atau dinding umpamanya, karena dia dari semen dan sebagainya. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan itu wajhul ardi, permukaan bumi. Jadi seluruh permukaan bumi ini bisa kita jadikan sebagai sarana untuk bertayamum. Apa saja seperti muka bumi, apa saja, kaca, kursi, dan sebagainya. Dan zahirnya dalam buku ini, muallif yang menulis buku ini dia lebih condong ke makna wajhul ardi, seluruh permukaan bumi. Jadi seluruh permukaan bumi bisa kita jadikan untuk bertayamum. Umpamanya kursi, walaupun tidak memiliki debu, dia termasuk permukaan bumi. Atau di pesawat umpamanya, orang yang mau bertayamum, tentunya tidak ada debunya. Di kaca, dia bertayamum. Jika mereka berpendapat makna as-sa'id at-thayyib ini adalah wajhul ardi, sebagaimana pendapat Al-Malikiyah dan ulama-ulama yang lain, maka itu dibolehkan. Dan jika seperti jumhur yang mengatakan at-turab dan juga sejenisnya, berarti jika si fulan, kita kasih contoh, jika si fulan atau si A kita katakan bertayamum dengan kursi yang tidak ada debunya, maka menurut jumhur jika dia solat dengan itu, maka solatnya tidak sah karena tidak ada debunya. Sedangkan menurut pendapat Al-Malikiyah, maka solatnya sah. Akan tetapi Allahu a'lam, dalam pendapat ini pendapat yang paling kuat adalah wajhul ardi. Seluruh permukaan bumi bisa kita gunakan untuk bertayamum. Akan tetapi untuk sifat kehati-hatian kita berusaha untuk bertayamum itu harus ada debu yang suci. Bukan berarti ketika kita mengatakan wajhul ardi yang lebih afdol, kita meninggalkan yang disepakati oleh seluruh ulama. Seluruh ulama menyepakati bahwa as-sa'id at-thayyib itu salah satunya adalah debu. Jadi tentunya kita mengambil pendapat yang lebih bagus ataupun dengan cara yang lebih bagus, yaitu dengan menggunakan ada debunya seperti itu. Kemudian sebagai catatan, ada sebagian dari pendapat ulama yang mengatakan tayamum itu hanya untuk satu jenis ibadah atau satu jenis solat. Umpamanya si fulan solat zuhur dan dia bertayamum, maka setelah dia solat zuhur, maka dia tidak boleh lagi menggunakan tayamumnya itu untuk solat wajib yang lain. Akan tetapi pendapat ini bukanlah pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat sesuai yang kita katakan tadi, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idut thayyib kafik wa illam tajidil ma' ashra hijaj. As-sa'id at-thayyib itu sudah cukup bagimu walaupun engkau tidak mendapatkan air 10 tahun. Ini menunjukkan, atau hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa tayamum itu adalah seperti wudu. Jika wudu kita belum batal, maka boleh saja kita melakukan salat dengan satu wudu tersebut. Begitu juga dengan tayamum, karena Rasulullah menguatkan dengan asyru hijaj, 10 tahun. Bahkan 10 tahun kita bertayamum, itu tidak ada alasan buat kita untuk mengatakan ibadah kita itu tidak benar. Karena Rasulullah mengatakan as-sa'idut thayyib kafik. As-sa'id at-thayyib cukup bagimu walaupun tidak menemukan air selama 10 tahun. Kemudian
Dari hadis ini juga bisa kita simpulkan, fa idza wajadtal ma' famissahu bashratak. Apabila engkau mendapatkan air, maka basuhlah anggota tubuhmu. Dari sini bisa kita simpulkan sebagai catatan lagi bahwasanya jika seseorang itu melakukan solat dengan tayammum dan dia selesai melaksanakan solat kemudian melihat air, apakah dia wajib mengulangi solatnya atau tidak? Jika dia menemui atau menjumpai air setelah solat, maka dia tidak wajib untuk mengulangi solatnya. Adapun ketika dia solat, sedang solat atau dalam keadaan solat, jika uzurnya dia tidak memiliki air, kemudian hujan turun, maka dia wajib meninggalkan solatnya, kemudian berwudu dengan air hujan tadi. Adapun orang yang bertayamum dengan uzur karena sakit ataupun karena kedinginan yang mencekam, jika uzur itu telah hilang, maka dia wajib menggunakan air. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal bertayamum ini juga ada perselisihan atau perdebatan para ulama. Apakah tayamum itu mubih atau maksudnya mubih hanya membolehkan kita melakukan solat, akan tetapi tidak menghilangkan najis. Di sini perdebatan yang sengit di kalangan para ulama. Walhasil, tayamum itu adalah mengangkat atau rafi' lil hadath muaqqad. Jadi tayamum itu merupakan mengangkat hadas kita tapi berwaktu. Bukan seperti kata sebagian ulama, tayamum itu hanya mubih, membolehkan kita untuk solat, akan tetapi tidak mengangkat hadas dari kita. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya kita katakan bahwa tayamum itu adalah mengangkat hadas, tapi muaqqad. Karena dia merupakan badil atau pengganti dari wudu. Sebagaimana kita ketahui, pengganti dengan yang diganti hukumnya sama. Wudu itu mengangkat hadas. Ketika si fulan kencing umpamanya, maka kencingnya itu najis dan kondisi badannya itu berhadas kecil. Ketika dia berwudu, maksudnya setelah dibersihkan najisnya dia berwudu, maka hadas kecil itu terangkat dari dia. Begitu juga dengan orang yang bertayamum, karena tayamum itu pengganti wudu. Ketika dia buang air kecil umpamanya di kamar mandi atau di mana tidak ada air, atau dia buang air kecil di gurun pasir atau di kebun umpamanya tidak ada air. Setelah dia beristijmar atau beristinja, kemudian dia bisa bertayamum dan tayamum itu mengangkat dari dia hadas kecil tadi. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membaca syarat-syarat at-tayammum. Apa saja syarat dari tayamum tersebut? Syaratnya yang pertama adalah tidak mendapatkan air setelah proses pencarian. Ini bagi orang yang bertayamum karena tidak memiliki air. Bagaimana syarat dengan orang yang bertayamum bukan karena tidak ada air, karena sakit atau karena dingin yang mencekam? Tentunya syarat yang pertama karena ada uzur bagi mereka. Kemudian tayamum tersebut menggunakan debu. Di sini saya lihat ada perselisihan ataupun seolah-olah ada pertentangan pendapat muallif atau pengarang buku ini dengan syarat tayamum. Di awal tadi dia berpendapat bahwasanya makna tayamum yang benar adalah wajhul ardi, seluruh permukaan bumi. Akan tetapi ketika disyarat dia buat harus ada debu. Nah, di sini seolah-olah ada pertentangan. Akan tetapi perlu kita ketahui, kalau kita berpendapat makna as-sa'id at-thayyib itu adalah permukaan bumi, tidak harus ada debu. Jadi syarat yang ditulis di buku ini bisa kita hilangkan. Kemudian
Di sini disebutkan yang ketiga, menggunakan debu yang suci, debu yang terkena najis tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Kita katakan tadi, kalau kita berpendapat wajhul ardi, arti as-sa'id at-thayyib itu adalah debu tidak harus menjadi syarat. Akan tetapi memang lebih afdol kita menggunakan yang ada debunya, sehingga kita keluar dari perselisihan para ulama yang sepakat mengatakan as-sa'id itu bisa juga debu. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang selanjutnya sebagaimana kita katakan tadi, terkhusus bagi orang yang uzur dalam menggunakan tayamum ini karena uzur, itu ada dua kemungkinan. Sebagaimana kita katakan tadi, yang pertama, kondisi sakit yang membuat takut atau khawatir jika menggunakan air akan membuat keadaan semakin parah atau berbahaya saat bersentuhan dengan air. Ini bagi orang yang sakit. Kondisi pertama. Kemudian kondisi yang kedua, air terasa sangat dingin atau panas sehingga jika digunakan akan berbahaya, atau letak air yang sulit dijangkau atau berada di lokasi yang berbahaya karena adanya hewan buas atau adanya musuh. Di sini sangat jelas. Uzurnya ada dua kondisi. Jika uzurnya itu bukan karena tidak ada air. Satu, karena sakit tidak bisa menggunakan air. Dua, karena kondisi yang dingin, yang mencekam. Atau bagi seseorang dia tidak sakit dan juga tidak dalam keadaan dingin yang mencekam, akan tetapi dia melihat air dan air tersebut ada di lembah yang sangat jauh atau di tempat yang sangat jauh, atau air itu ada di dalam sumur, akan tetapi di dekat sumur itu ada hewan buas. Jika dia mendekat ke situ, maka dia bisa dimangsa atau bisa binasa. Maka dibolehkan bagi dia untuk bertayamum. Dan di sini muallif menambah satu, telah masuk waktu solat. Telah masuk waktu solat. Syarat tayamum itu telah masuk waktu solat. Perlu kita ketahui, syarat yang kelima ini bukanlah menjadi syarat menurut pendapat yang paling sahih. Menurut pendapat yang paling sahih. Contoh, ketika seseorang umpamanya mau menyentuh Al-Quran, kita katakan yang paling sahih pendapat tentang menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Walaupun memang ada perselisihan para ulama di situ, tetapi pendapat yang paling afdal dan pendapat yang paling hati-hati, kita harus dalam keadaan bersuci. Contohnya si fulan dalam keadaan janabah, junub, dia mau menyentuh Al-Quran. Apa kita harus menunggu masuk dulu waktu sholat, kemudian si fulan tadi mau bertayamum? Tidak. Ketika dia mau membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran, dia boleh langsung untuk bertayamum. Baiklah sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga sebagai catatan yang paling penting, ada sebagian ulama dalam buku fikih menulis sebuah bab, yaitu bab faqidu at-tahuratain. Bagaimana jika kedua sarana untuk bersuci itu tidak bisa digunakan oleh si fulan? Umpamanya dia tidak bisa menggunakan air dan tidak bisa juga bertayamum. Bagaimana dia untuk melaksanakan solat? Ini ada bab khusus disebutkan para ulama, yaitu biasanya disebut bab faqid at-tahuratain. Orang yang tidak bisa menggunakan dua sarana untuk bersuci. Contohnya, ada seorang sakit dan dia dalam posisi tidur opname. Kemudian sudah masuk waktu solat. Tidak ada yang bisa membantu dia untuk berwudu. Kemudian mau bertayamum pun dia tidak bisa bergerak. Bagaimana dia mau solat? Maka hukum seperti ini, maka dibolehkan bagi dia solat tanpa berwudu dan juga tanpa bertayamum. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang turunnya ayat tayamum ini. Yaitu adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin ketika beliau bersama Rasulullah dan juga para rombongan beristirahat di suatu tempat. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah kehilangan kalung
yang dia pinjam dari saudarinya Asma binti Abi Bakar. Kemudian dia menyampaikan perihal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk mencari kalung tersebut. Ini terjadinya pada malam hari Isya, dicari sampai mau subuh. Sudah masuk waktu subuh belum juga dapat kalungnya. Maka ada di antara sebagian sahabat salat tidak berwudu dan tidak juga bertayamum. Maka tidak ada dalil yang sampai kepada kita atau nas yang sampai kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk mengulangi salatnya. Jadi ini bisa kita jadikan sebagai dalil bahwasanya orang yang tidak bisa menggunakan dua sarana bersuci ini, maka boleh bagi dia untuk salat tanpa menggunakan dua sarana bersuci tadi. Dan juga pendapat ulama yang mengatakan makna as-sa'id at-thayyib adalah debu. Sebagai pendapat jumhur ulama, itu maknanya debu. Bagaimana seseorang umpamanya tidak memiliki air dan tidak memiliki tempat sarana yang mau dia bertayamum, tidak ada debunya, kursi, debunya tidak ada. Contoh di pesawat umpamanya, pesawat kekurangan air. Kemudian orang sudah mau masuk waktu sholat, dia mau bertayamum di kursi tapi debunya tidak ada. Maka mereka berpendapat ini masuk ke dalam hukum tadi, hukum faqid atau huratain. Orang-orang yang tidak bisa menggunakan dua sarana bersuci tadi, maka dia juga boleh sholat dalam keadaan tidak berwudu dan juga tidak dalam keadaan bertayamum. Baiklah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.